Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Insyirah. Tapi sebelumnya silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Dan jangan lupa ditekan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai, kita akan bacakan surat Al-Insyirah ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam. Di sana ada hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf nun. Cara bacanya, mimnya dibaca dengan jelas. Alam, alam, alam nash. Shinnya nyebarin angin, dia punya sifat tafasyi ya. Nash, roh, ro-nya dulu ya. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya ada di atas atau fathah. Cara bacanya, ro-nya dibaca dengan tebal. Ro, bukan ra tapi ra ya. Nashrah, hanya hamas ngeluarin angin ya. Rah, dia halus seperti tidak ada kotoran sama sekali. Rah. Nashrah laka sad. Di sana ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sudah asli sukunnya ya. Jadi sudah sukun dari asalnya, bukan karena diwakafkan sukunnya. Oleh karena itu, qalqalah sughra ini dipantulkan, pantulannya tipis aja, kecil aja ya. Sadrak. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi cara bacanya ditebalkan. Rak. Dan kafnya ada angin, hamas keluar. Rak. Gitu ya. Selanjutnya, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, na ada mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di nun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Na, angka. Di sana ada ikhfa, yaitu ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ka. Ya, huruf kaf. Huruf kaf itu makhraj hurufnya jauh dari nun sehingga dengungannya lebih terdengar dibandingkan dengan samarnya ya. Jadi dengungannya lebih besar. Ang banget langsung masuk ke pangkal lidah ya. Angka. Wiz, zainya tuh sofir ya. Wiz. Jadi ada desisan seperti suara lebah ya. Wiz, rak. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah, ditebalkan. Ro ya. Rak. Ada hamas, ada angin keluar ya. Alladzi anqadha dhahrak. Alla. Di sana ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam lagi ya. Kita ingat-ingat lagi bahwa ketika ada huruf bertasydid artinya dia terdiri dari 2 huruf, di mana huruf pertama adalah huruf sukun dan huruf kedua adalah huruf yang berharokat. Demikian juga dengan lam.
Ini berarti kalau diuraikan, lam itu terdiri dari lam sukun dan lam berharokat fathah ya, lam tasydid itu. Sehingga lam yang sukunnya tidak dibaca, kita langsung baca ke lam yang kedua sambil ditekan. Alla. Alif lam yang tidak dibaca dinamakan dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alladzi ada mad jaizmu fasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimah ya. Mad tabi'inya mana? Ya sukun yang sebelumnya kasrah di huruf dzal ya. Hamzahnya mana? A ya. Ya A itu hamzahnya. Dalam beda kalimah. Kenapa? Karena alladzi itu satu kalimah, mad tabi'inya masuk kalimah pertama. Kok A-nya sudah masuk ke kalimat kedua, jadi sudah beda arti ya. Kok gitu. Kok di sana ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya disamarkan sambil berdengung dan bunyi dengungannya lebih besar dibandingkan dengan bunyi samarnya. Jadi udah banget. Qadallah rak wah. Ada angin hamas keluar ya. Wah rak. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya fathah. Jadi ditebalkan ya. Ro. Rak. Ada hamas, ada angin keluar ya. Rak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa ra. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah. Jadi bacanya ditebalkan. Wa ra bukan wara ya. Wa ra. Wa rafa'na. Na ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Na laka zik. Kafnya ada hamas, ada angin keluar. Rak. Ro-nya dibaca secara tafkhim lagi karena ada ro barisnya fathah. Jadi ditebalkan ya ro. Rak. Ada angin keluar ya di huruf kaf. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ada gunnah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan ya. Jadi nun bertasydid cara bacanya berdengung sampai kerasa ke hidung. Fa inna ma'al ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamariyah. Dan kita ingat-ingat ciri dari alif lam qamariyah adalah lamnya sukun. Ma'al us sinnya punya sifat hamas, jadi ada udara keluar, ada angin berembus. Dan dia punya sifat sofir, ada desisan ri-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya berbaris di bawah atau kasrah, dibacanya tipis. Yus ada hamas dan ada sofir, ada angin keluar dan ada desisan ya. Ra ada mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Cara bacanya fathah tanwinnya diubah jadi fathah dan dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Ra ya. Dan ro-nya juga dia dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas tadi ya. Jadi ditebalkan. Inna ma'al usri yusra. Inna di sana ada hukum
gunnah musyaddadah ya, atau gunnah, karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan ya. Inna, inna sampai kerasa ke hidung. Inna ma'al'u, ma'al'u. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya, diizharkan. Ma'al us, us, sinnya tadi sama, ada hamesnya, ada sofirnya ya. Hames itu ada angin keluar, sofir itu ada desisan ya. Usri, ri-nya dibaca secara tarqiq karena ada ro berbaris di bawah atau kasroh. Jadi dibacanya tipis, ri, ri. Ma'al usri, ri ya. Usri, yus. Sinnya tadi punya sifat hames, ada angin keluar, dan sofir ada desisan seperti suara ular. Jadi yus, ro-nya dibaca secara tafkhim, yaitu tebal ya, karena ro-nya barisnya fathah. Kemudian ro ada lagi di sana mad iwad, karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Fathah tanwin di atas huruf ro ya. Jadi cara bacanya tadinya fathah tanwin, kalau berhenti jadi fathah saja dan dibaca panjang 2 harokat. Ro gitu. Fa'idza faragta fansab. Fa'idza, za mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya didahului oleh oleh harokat fathah ya, di huruf zal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fa'idza farag, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi cara bacanya ditebalkan. Ro. Farag, hati-hati ghain tidak boleh mantul ya. Faragta fansab. Di sana ada ikhfa ausat ya, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Cara bacanya disamarkan sambil berdengung, di mana bunyi samar dan bunyi dengungnya seimbang ya. Sambil ditahan juga mulut kita sudah siap-siap ke huruf shad ya. Sad. Di sana ada hukum qalqalah kubro. Nah, kenapa qalqalah kubro? Padahal baknya sudah sukun asli. Jadi huruf qalqalah sugro bisa berubah jadi qalqalah kubro apabila dia berada di akhir pembacaan ya. Kalau kita berhenti di sana, jadi ini jadi qalqalah besar ya. Sad. Wa ila rabbika farghab. Wa ila, la mad tabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat ya. La, wa ila rabbi. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi cara bacanya ditebalkan. Ro, rabbi ditekan, baknya ada tasydidnya. Rabbika far. Langsung ke ro ya, jadi alif di depan fa tidak dianggap ya, kita baca langsung ke yang sukun. Far. Di sana ada ro yang dibaca secara tafkhim karena ada ro sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Jadi kalau ro-nya sukun kita harus lihat 2 huruf, itu huruf sebelumnya ya. Karena huruf sebelumnya adalah fathah di huruf fa, maka ro-nya dibaca tebal. Farghab. Ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang diwaqafkan. Jadi ba itu tadinya qalqalah sugro sebenarnya ya, karena sukunnya sukun asli, tapi karena berhenti tetap aja jadinya qalqalah kubro, qalqalah besar. Jadi pantulannya juga besar. Farghab. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.